Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang cara kerja pickup coil atau disebut pulser dalam sepeda motor. Kalau secara umum juga ada yang menyebutnya dengan proximity jenis induksi, atau juga ada yang menyebutkan dengan CKP, sensor CKP, yaitu crankshaft position sensor atau sensor posisi dari crankshaft atau krukasnya. Nah, ini skemanya. Jadi yang namanya pickup coil itu adalah ini, atau pulsar itu ini. Sesuai dengan namanya, pulsar berarti dia menghasilkan pulsa. Kalau di sepeda motor ini digunakan untuk sebagai sensor kapan busi memercikkan api. Nah, ini sensornya adalah ini. Nah, terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama magnet permanen, kemudian dihubungkan dengan ini besi Fe atau material yang nempel ketika kita dekatkan magnet, material ferro. Kemudian ada kumparannya, lilitan kabel, lilitan kawat email ini. Nah, kemudian ini anggap aja sebagai untuk posisi crankshaft, atau kalau di sepeda motor itu adalah di magnetnya. Di magnetnya itu akan ada tonjolannya satu atau ada beberapa. Kalau di punyanya Honda Supra itu satu ya, nanti kita lihat barangnya. Jadi ini ada tonjolan satu. Ini kan karena magnet itu dihubungkan dengan poros engkol, berarti dia putarannya sama dengan putaran poros engkolnya. Jadi ketika tonjolan ini mendekati gini, kalau konturnya seperti ini, maka akan muncul ini di ujung-ujung lilitannya itu akan muncul tegangan. Jadi ketika dia mendekat dari A ke B, ini dari A ke B, maka tegangannya akan negatif. Ketika dari B ke C itu akan positif. Jadi ketika mendekat dia negatif, ketika menjauh dia positif. Nah, kalau pengen dia mendekat positif, menjauh negatif, ya ini tinggal dibalik aja. Berarti ini yang merah ini pindah ke sini. Ini voltmeter ya. Yang kabel merah atau probe merahnya dipindah ke sini, ini pindah ke sini, maka ketika A-nya mendekat dari A ke B, dia akan positif. Ketika menjauh dari B ke C, dia akan negatif. Itu kalau pengen positif dulu baru negatif. Atau kalau pengen membalikkan, kalau pengen supaya ini positif kemudian negatif, ini bisa kita balik. Yang tadi kan awalnya utara, selatan. Ini kita balik, berarti ini selatan, ini utara. Ini tetap. Nah, kalau ini tetap gini, kemudian ini magnetnya kita balik, ini selatan, sini utara, maka ketika ini mendekat, dia akan positif. Ketika menjauh, dia akan negatif. Nah, barangnya seperti ini contohnya untuk yang pickup coil untuk sepeda motor Honda. Ya. Ini ada kumparan generatornya. Aduh, sorry. Yang hitam ini, ini. Hitam ada tengahnya ada ini, ada besinya. Ini dalamnya ada magnet permanen dan lilitan. Ini kalau kita sentuh dengan obeng itu nempel itu. Jadi ada magnet permanen, kemudian ada inti besinya. Kemudian ada kumparannya juga di dalam. Nah, ini adalah backup coilnya. Kemudian kalau yang tonjolan ini itu ada di magnetnya. Nih. Di dalamnya ada magnet. Kita nggak bahas dalamnya dulu, kita bahas yang ini. Nah, ini ada tonjolannya. Nah, ada tonjolannya berarti ini. Yang A itu adalah yang tonjolan ini. Ini nanti ketika mendekati pickup coil, dia akan positif, menjauh dia negatif. Atau kebalikan juga bisa, tergantung posisi tadi ya, negatif positif atau dia positif negatif, tergantung kutubnya atau tergantung mengukurnya ini voltmeternya. Yang jelas dia adalah muncul gelombang AC atau bolak-balik. Nah, itu. Nah, bagaimana proses kerja kok bisa dia menghasilkan listrik? Kita bahas cara kerjanya dulu, nanti kita praktekkan.
Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Kenapa ketika ini yang A ini meskipun di dalamnya magnet tetapi di luarnya ini tidak ada magnetnya. Jadi dia hanya tonjolan besi. Nah, kenapa ketika dia mendekat kemudian dia menghasilkan listrik, menjauh dia menghasilkan listrik juga, menghasilkan bolak-balik. Ini logikanya. Jadi kalau kita punya magnet permanen utara selatan, kita sudah tahu semua di pelajaran sekolah bahwa akan ada garis gaya magnet yang arahnya itu dari utara ke selatan. Ini utara ke selatan, utara ke selatan. Nah, ketika pada salah satu sisi magnet, misalkan di utaranya kita tempelkan besi begitu, maka magnetnya itu akan memanjang medan magnetnya. Jadi kan memanjang gini. Nah, dengan kata lain, ketika kita tambahkan besi, meskipun besinya itu bukan magnet, dia akan memperkuat medan magnetnya. Lihat, yang awalnya segini, panjangnya segini, kemudian ketika kita tambah besi segini, dia bisa mencapai sini medannya. Nah, maka ketika kita tambah besi, meskipun besi itu bukan magnet, ketika ditempelkan, dia akan menambah kekuatan dari magnetnya. Nah, apa yang terjadi ketika yang ini, atas ini sudah kita tempeli besi, kemudian kita tambah besi lagi. Ya, sama aja, berarti dengan penambahan besi itu di ujungnya itu akan memperkuat magnetnya juga, semakin jauh medan magnetnya. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang kita logikanya seperti ini. Tadi kalau kita itu tambahkan magnet, ini ada magnet permanen utara, kita tambahkan besi, kemudian kita dekatkan magnet, bukan magnet, kita dekatkan potongan besi juga, kita dekatkan, maka akan menambah medan magnetnya, menambah kekuatan magnet. Berarti sama seperti ini. Sama seperti kita menambahkan magnet permanen pada magnet ini. Nah, supaya menambah kekuatannya berarti harus berlawanan utara selatan. Kalau ini utara berarti ini selatan. Saya kan menambah, kalau ini kita dekatkan ini menambah kekuatan magnet. Kenapa? Karena ini utara, ini selatan, kan tarik menarik, berarti memperkuat. Jadi kalau kita tambahkan besi yang bukan magnet kita dekatkan di sini, maka itu akan sama dengan ketika kita mendekatkan magnet permanen dengan kutub yang saling tarik menarik. Kalau sini utara, ini selatan. Kalau ini kita balik, gini selatan, berarti sini utara gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita dekatkan magnet permanen, mendekat dan menjauh? Yang terjadi adalah kekuatan magnetnya bertambah, karena ini saling memperkuat. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita tambahkan lilitan di sini? Nah, itu akan menjadi generator. Jadi seperti ini. Ini kita liliti, kalau ini kita liliti dengan generator, kalau generator kumparan, itu akan sama dengan kita memiliki kumparan, terus ini dalamnya itu bukan magnet ya, ini besi biasa, kemudian kita dekati dengan magnet permanen. Jadi kalau ini ya, ini ada magnet permanen, kita tambahkan dengan besi biasa, kemudian pada besi kita liliti kumparan. Itu ketika kita dekatkan besi, bukan magnet ya, kita besi tambahkan gini, itu akan sama dengan ketika kita memiliki kumparan, kita tambahkan atau kita dekatkan magnet permanen. Karena efeknya kan dia menambah dari kekuatan magnet, berarti sama dengan kita menambahkan magnet permanen. Nah, kalau ini utara selatan, itu akan sama seperti ketika kita mendekatkan dengan kutub selatan utara. Nah, maka ini akan seperti kita mendekatkan dengan magnet permanen kutub selatan utara. Sini atau ke sini. Nah, apa yang terjadi dengan kumparannya? Ingat, ketika ada sebuah kumparan kemudian kita dekatkan magnet maupun kita jauhkan magnet, maka pada kumparan itu akan muncul tegangan. Namanya adalah tegangan induksi. Nah, secara tegangan induksi kan harus ada perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet itu bisa dilakukan dengan mendekatkan maupun menjauhkan dari magnet permanen ini. Nah, seperti ini.
kenapa bisa muncul tegangan. Kita yang masuk ke langkah pertama dulu. Misalkan yang pertama ini kita dekatkan magnetnya. Jadi ketika ini kita dekatkan besi ke dalam sistem ini, itu sama dengan kita mendekatkan magnet kutub selatan utara ke sini. Karena ini tadi adalah utara. Nah, apa yang terjadi ketika dia mendekat? Nomor satu ya. Nah, ingat sifat kumparan ketika didekati maupun dijauhi magnet. Kumparan itu memiliki sifat itu seperti jinak-jinak merpati. Artinya ketika kita dekati dia lari, ketika kita menjauh dia mendekat. Dengan kata lain, ketika kita dekati dia menolak, ketika kita jauhi dia menarik. Nah, kalau kita dekati itu kan dia menolak, berarti supaya dia menolak ini menjadi kutub selatan kan sini. Sini selatan, sini utara. Nah, ingat aturan tangan kanan. Supaya ini menjadi selatan, sini utara, berarti harus gini. Ini arah arusnya, yang jari kita arah arus, jempol adalah arah kutubnya. Kalau ini utara, ini selatan, kan kita mengharapkan selatan, berarti gini. Sana. Nah, berarti arah arusnya seperti ini. Dari sini, belakang sana, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Nah, berarti yang ketika kita dekatkan ini nomor satu, arusnya itu akan ke sini. Nah, akibatnya apa? Karena ini kita sudah taruh probe positif, ini kita kasih probe negatif, berarti dia akan negatif. Karena menuju ke yang probe yang merah. Kan arus kan mengalir dari yang positif ke negatif. Berarti ini positifnya, ini negatifnya. Berarti untuk yang kita dekatkan, berarti arusnya adalah negatif. Karena tadi ya, saling tolak menolak, di sini muncul kutub selatan. Nah, yang langkah selanjutnya ketika kita jauhkan berarti dia akan muncul kutub utara, karena kan dia menarik. Ketika didekati dia menolak, ketika kita jauhi dia menarik. Nah, berarti supaya ini muncul kutub utara berarti gini. Ini arah arusnya, ini kutub utaranya jempolnya. Nah, berarti arahnya ke sini. Sini, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, yang dua ini. Nah, yang dua ini berarti menuju ke sini, yang probe yang hitam berarti dia menjadi positif. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengen ini positif kemudian negatif ya ini tinggal dibalik probe-nya. Berarti yang probe voltmeter ini, voltmeter yang merah dipindah sini, yang hitam pindah sini. Itu baru nanti positif negatif. Nah, atau kalau pengen positif negatif, ini kita balik. Berarti kutub yang utara itu di sini, yang selatan di sini. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini kita balik ya, berarti yang tadi utaranya itu sebelah kanan, utara sebelah kanan, selatan sebelah kiri, ini kita balik, selatan sebelah kanan, utara sebelah kiri. Nah, kalau ini kita dekati dengan besi, ini kita dekati besi, berarti itu sama saja kita mendekatkan magnet permanen, yang arahnya saling memperkuat yang kutub yang permanen yang ini. Berarti ini selatan, ini adalah utara. Kalau tadi ini utara, ini selatan. Kalau ini selatan berarti dia utara karena memperkuat. Apa yang terjadi seperti ini? Yang terjadi adalah ketika kita memiliki lilitan, berarti yang kita dekatkan itu adalah kutub utaranya. Kalau kita jauhkan, ya yang kita jauhkan adalah kutub utaranya. Berbeda dengan yang tadi ya. Tadi kalau selatan itu, kalau yang ini utara selatan, berarti yang kita dekatkan itu besinya itu akan menjadi selatan dan utara. Nah, bagaimana kalau ini utara yang mendekat? Sama seperti konsep tadi, jinak-jinak merpati ya. Ketika ini kita dekatkan utara, dia akan menolak berarti dia gini kan, supaya utara ketemu utara, berarti arusnya ke sini. Nah, ini berarti positif, kan arus mengalir dari positif ke negatif, berarti benar nih positif. Nah, kemudian kalau ini kita jauhkan berarti dia menjadi kutub selatan supaya menarik. Selatan berarti gini. Gini berarti arahnya ke sini. Ini belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Nah, sini. Nomor 2. Langkah nomor 2 ini. Jadi arahnya ke sini. Jadi negatif. Nah, seperti itulah konsep kerja dari backup coil atau pulser. Kenapa dia bisa menghasilkan tegangan bolak-balik. Nah, sekarang kita praktek
yang ini dulu. Jadi bener nggak sih kalau kita magnet permanen kita kasih kasih besi itu akan menjadi kuat atau semakin panjang itunya medan magnetnya, bener nggak seperti itu? Kemudian kita juga akan mempraktekkan bener nggak kalau kita punya magnet permanen kita kasih lilitan kemudian kita gerakkan sebuah besi itu bisa menghasilkan magnet juga. Nah, kita coba. Nah, ini saya punya sebuah kompas. Ini yang hijau ini dia selalu menghadap ke utara, yang ini selalu menghadap ke selatan. Kemudian ini saya punya magnet permanen. Yang saya kasih kertas adalah yang utara, yang ini adalah selatan. Kita buktikan. Nah, berarti ini adalah kutub utara yang saya kasih kertas itu, karena dia selalu menarik yang ada hijaunya itu. Yang ada hijaunya ini adalah yang menghadap ke utara. Kalau ini berarti selatan. Nah, terbukti ya. Oh, ini utara, ini selatan. Nah, kemudian ini ada sebuah silinder besi. Ini pada awalnya ini ya tidak ada magnetnya di besi biasa, tetapi karena sudah pernah saya tempeli magnet ini, maka dia akan menjadi magnet. Kita buktikan. Dia sudah menjadi magnet. Kalau saya gini diam gini, ini saya dekatkan. Nah, dia sudah menjadi magnet. Karena sudah pernah saya tempeli magnet permanen yang tadi. Nah, sekarang ingat bahwa yang ujung ini selalu menarik yang hijau. Ujung besi ini menarik yang hijau. Sorry. Yang hijau selalu ketarik oleh besi ini. Ketarik yang besi. Yang hijau yang ketarik ini, yang berarti yang kutub yang utaranya selalu ketarik yang ini. Sekarang untuk membuktikan bahwa ketika ini saya tempelkan ini ya, jadi ketika nanti utara ini saya tempelkan, ini ada utara ya, utara ini saya tempelkan, berarti ini akan menjadi utara. Nah, begitu ini saya balik, yang selatan yang saya tempelkan sini, maka ini akan menjadi selatan. Buktikan. Sini kelihatan ya. Lihat, ini yang hijau. Yang hijau ketarik oleh ujung ini. Nah, sekarang ini yang akan saya tempelkan di sini adalah yang supaya nanti menjadi tolak menolak atau hijaunya akan bisa ketolak. Itu yang saya akan tempelkan adalah yang kalau kasih siap utara kan dia menarik yang hijau, berarti tambah kuat kan supaya kelihatan perubahannya. Ini saya balik sini, saya kasih selatan. Selatan harusnya dia bergerak itu jarumnya. Ini kalau belum saya tempelkan dia belum bergerak. Aduh, sorry. Nah, ini belum saya tempelkan ya. Belum saya tempelkan nih, nggak ngaruh ke kompasnya, nggak bergerak nih. Yang saya selatan, hadap selatan yang saya tempelkan, nggak bergerak. Nah, ketika saya tempelkan, nah bergerak. Kasih utara, selatan. Selatan, nah, menolak, selatan menolak, utara, ya semakin kecil sih, karena ini terlalu jauh ya. Jadi ketika ini saya kasih selatan, berarti nanti yang hijau itu kedorong. Ini kan belum saya tempelkan, kalau saya tempelkan, ya kedorong. Ketika ini saya lepas, dia balik lagi. Nah, ketika yang tempelkan saya utara, berarti akan semakin ketarik yang hijau itu, kompas hijaunya.
ke selatan, saya kasih utara. Nah, berarti terbukti bahwa medan magnet ini diteruskan melalui besi ini, meskipun besi ini awalnya bukan magnet. Nah, terbukti teori tadi benar. Jadi ini pickup coil yang saya buat sendiri. Jadi ini ada baut, kemudian tengahnya saya kasih lilitan. Ini jumlahnya berapa ya, mungkin 200 lilitan, ada lebih kali 200. Ini jumlah lilitannya mungkin 200-an lebih. Terus nah ini masuknya sini, ini arah kawatnya ke sini, masuk ke sana, ini keluar ke sini. Jadi ini ke sini, kalau dari sini ya, kalau sini ke sana, depan, ini keluar di sini. Nah, sesuai dengan teori yang awal tadi, berarti yang ini saya kasih yang positifnya voltmeter, yang ini negatifnya voltmeter. Nah, yang ini, tapi saya nggak pakai voltmeter yang ini, voltmeter yang biasa yang ini. Saya nggak pakai ini, tapi saya pakai yang osiloskop supaya nanti ketahuan sinyalnya di layar. Jadi ini positif osiloskop, ini adalah negatifnya osiloskop. Terus ini kabel osiloskopnya yang ini yang merah ini kan positif osiloskop, ini dapat ini positif osiloskop, kemudian yang negatifnya dapat ini masuk ke ini kabel BNC, kayak kabel antena gitu sih. Ini masuk ke sini kabelnya. Nah, dari sini ini osiloskopnya, dari sini masuk ke USB komputer. Ini dari sini nanti muncul di layar itu sinyalnya. Nah, itulah setup alatnya untuk menunjukkan cara kerja pickup coil. Nah, kemudian untuk memenuhi komponen pickup coil, ini ada magnet permanen yang tadi saya pakai lagi. Ini berarti nanti ditempelkan di sini. Nah, ini berarti menjadi pickup coil. Ada magnet permanen, ada inti besi, kemudian ada pelik kumparannya. Nah, untuk membangkitkan coilnya, untuk membangkitkan tegangan yang keluar di sini, nanti butuh besi bukan magnet, baut juga. Saya dekatkan jauhkan, nanti muncul sinyalnya enggak. Begitu setupnya. Saya dekatkan kameranya dulu ke layar monitor ini supaya nanti kelihatan jelas. Nah, ini saya udah kasih magnet permanen, berarti yang ini saya kasih utara yang nempel ya, yang ini berarti selatan, kan nggak ada kertasnya. Nah, sesuai teori tadi, kalau ini sini utara, sini selatan, berarti ketika ini saya dekatkan, berarti dia nanti sinyalnya negatif. Ketika dijauhkan berarti dia positif berarti dia di atas, ini di atas itu positif. Kalau negatif berarti dia ke bawah. Kita coba dekatkan, kurang cepat ya, karena semakin cepat itu tegangannya semakin tinggi. Kalau saya jauhkan berarti dia harusnya positif. Nah, dari sini jauhkan, positif ya kelihatannya. Ini saya jauhkan, nah, positif, ada mundur sedikit, tapi emang kurang ini karena magnetnya juga kecil, kemudian gerakannya juga nggak cepat secara manual. Oke, saya jauhkan. Nah, lihat positif ya. Kalau saya dekatkan, nah, nggak kelihatan juga. Dekatkan. Susah ya kalau dekat ya Kak, lebih enak jauh, lebih bisa cepat. Saya jauhkan berarti dia positif. Nah, jauhkan,
positif. Nah di pickup coil itu kan ini kan berputar, berarti gini, ini kemudian ini kan mendekat kemudian menjauh, mendekat menjauh, itu kan sama dengan mendekat sini kemudian menjauh sini. Nah kalau ini mendekat berarti dia nanti negatif, dia menjauh dia positif. Berarti kalau saya gerakan ini dengan cepat, semakin cepat tegangannya semakin tinggi, berarti kalau saya tekankan sini berarti nanti ada negatif dulu baru positif. Kita coba ya. Kurang cepat ternyata. Lagi. Nah itu negatif dulu baru positif. Ini memang harus mepet kemudian nggak terkena ya. Aduh. Ya negatif positif, kecil sinyalnya. Nah negatif positif. Nah negatif dulu positif. Nah negatif positif memang kecil, sinyalnya kecil sekali. Nah ada ya. Ya ada lagi. Jadi semakin cepat gerakannya semakin tinggi tegangannya. Aduh. Nggak boleh nyentuh. Aduh. Nah, itu ya. Ya, negatif dulu baru positif. Ya, yang penting kelihatan. Nah, sekarang kalau saya balik ini sesuai teori berarti ini saya balik ini yang negatif saya tempelkan, yang positif di yang selatannya nempel sini, yang utara sini, berarti nanti positif dulu baru negatif. Kalau tadi negatif baru positif, sekarang karena ininya utara ini selatan berarti kalau mendekat dia positif, menjauh dia negatif. Coba lagi, memang sinyalnya kecil, perhatikan sinyalnya. Ya, kelihatan ya, positif dulu negatif ya. Ya, kelihatan kecil. Nah. Nah, lagi. Aduh. Nah, itu kecil, pojok. Pinggir. Nah, itu ada kecil. Coba yang paling gampang ditarik. Kalau ditarik berarti dia negatif karena dia menjauh. Lihat. Ya, negatif kan. Kalau menjauh ini negatif. Ya. Nah, terbukti kalau dia mendekat berarti positif. Lawannya dari tadi. Nah, positif. Positif. Nah, positif ya, terbukti ya. Nah, itu positif negatif. Oke, itu semoga bisa dipahami. Terus saya sebenarnya pengen nyoba yang pickup coil tapi saya belum pasang magnetnya jadi susah. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.